Selamat datang pada kuliah farmakologi 1 mengenai peptide ulcer bersama saya, Apoteker Irem Puspadewi, M.Pharm. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai peptide ulcer dalam mata kuliah farmakologi 1. Adapun outline dari kuliah kita kali ini adalah, yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua kita akan membahas mengenai materi, yang ketiga, kita akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Dan yang terakhir adalah kita akan mengadakan kuis. Bagian yang pertama adalah capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai patofisiologi peptide ulcer. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi golongan obat peptide ulcer. Kita lanjutkan dengan materi. Sebelum kita memahami bagaimana kerja obat peptide ulcer, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana pengendali sekresi asam lambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi sekresi asam lambung ada 3, yaitu faktor sentral yang dipengaruhi oleh asetilkolin, faktor parakrin yang dipengaruhi oleh histamin, dan faktor endokrin yang dipengaruhi oleh gastrin. Selain faktor sekresi pengendali sekresi asam lambung, juga ada mekanisme pertahanan lambung. Yang pertama adalah sambungan antar sel yang kuat sehingga lambung dilapisi oleh sambungan antar sel yang kuat ini. Kemudian ada lapisan musin yang melindungi permukaan lambung, dan yang ketiga ada prostaglandin yang berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung. Dari gambar berikut kita bisa melihat bahwa ternyata gastrin, asetilkolin, dan histamin memiliki reseptor masing-masing yang terdapat pada sel parietal. Kemudian ketika mereka berikatan dengan reseptornya, dia akan menginisiasi keluarnya asam lambung melalui pompa proton, sehingga keluarlah asam lambung. Asam lambung yang berlebih ini yang akan menyebabkan terjadinya peptide ulcer. Sehingga obat-obat peptide ulcer itu bekerja dengan menghambat produksi asam lambung. Dari mekanisme kerja tersebut kita bisa melihat apa saja golongan obat peptide ulcer. Yang pertama adalah golongan inhibitor pompa proton. Obat golongan inhibitor pompa proton bekerja dengan menghambat sekresi asam lambung langsung pada pompa proton sebagai penghasil asam lambung, sehingga produksinya ditekan. Contoh obat golongan inhibitor pompa proton adalah lansoprazol dan omeprazol. Golongan yang kedua adalah antagonis reseptor H2. Mekanisme kerjanya adalah berkompetisi secara reversibel dengan histamin dalam berikatan dengan reseptor H2. Contoh obatnya adalah simetidin, ranitidin. Kemudian golongan obat yang ketiga, analog prostaglandin. Analog prostaglandin ini memiliki mekanisme kerja dengan berikatan pada reseptor EP3 dan menghambat produksi asam lambung. Selain itu, analog prostaglandin bisa membantu memperbanyak menghasilkan musin sehingga bisa melindungi permukaan sel lambung. Golongan keempat adalah sukralfat. Sukralfat merupakan obat yang pada suasana asam dia akan berubah menjadi gel yang lengket dan kental sehingga dia berfungsi seperti musin, yaitu melindungi sel-sel lambung. Golongan terakhir adalah antasida. Antasida ini bereaksi dengan asam lambung dengan mekanisme netralisasi. Contohnya adalah Al3+ dan Mg2+. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah pengendali sekresi asam lambung, yaitu ada asetilkolin, histamin, dan gastrin. Sedangkan mekanisme pertahanan lambung adalah yang pertama adalah sambungan antar sel yang kuat, adanya musin, adanya prostaglandin. Dan golongan-golongan obat peptide ulcer ada inhibitor pompa proton, antagonis reseptor, H2, analog prostaglandin, sukralfat, dan antasida. Kemudian kita masuk ke sesi kita yang terakhir, yaitu kuis. Dari penjelasan di atas, menurut kalian apakah golongan peptide ulcer yang paling efektif?
Ayo kita jawab di Moodle. Silakan bagi mahasiswa melakukan penjawaban di Moodle. Bagaimana mahasiswa semua? Gampang kan materi Ibu hari ini? Oke, kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.